warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nur Azizah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok. Saya bertugas di SMKN 1 Pantai Cermin. Pada saat sekarang ini, saya akan menampilkan koneksi antar materi dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Saya akan merefleksi diri saya melalui beberapa pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar setelah saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas yaitunya yang pertama, teacher center atau pembelajaran berfokus kepada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya lebih banyak cenderung berceramah di depan kelas tanpa memperhatikan aspek-aspek perbedaan yang dialami oleh siswa saya. Yang kedua, tidak memperhatikan karakteristik siswa di kelas. Sebagai seorang guru, saya sering menyamaratakan kemampuan siswa di dalam kelas, padahal kondisi siswa memiliki latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, lingkungan tidak terlalu berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran siswa di dalam kelas. Saya beranggapan bahwa jika saya menarik di dalam kelas, maka lingkungan tidak akan terlalu mempengaruhi hasil pencapaian tujuan belajar saya di dalam kelas. Baik itu lingkungan yang tidak kondusif, suara bising, ataupun ketidaknyamanan siswa di dalam kelas. Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitunya yang pertama, pendidik menghamba kepada murid. Artinya di sini adalah, sebagai seorang pendidik, saya bertugas sebagai fasilitator dalam mendampingi murid untuk mengembangkan potensinya. Pembelajaran yang diberikan di kelas haruslah disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sehingganya pembelajaran itu sendiri bersifat student center atau berpusat kepada murid. Yang kedua, tugas pendidik yaitunya adalah menuntun, bukan menuntut. Kata menuntun di sini berarti adalah sebagai seorang pendidik yang bisa dilakukan yaitunya memberi arahan ataupun pengajaran. Hal ini haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingganya mampu mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks kodrat anak. Misalnya, seorang guru yang mendidik muridnya menunjukkan contoh yang baik ketika berbicara, menyampaikan materi, bersosialisasi, bertoleransi, menghargai orang sekitar. Dan juga, pendidikan tersebut akan membentuk pribadi anak menjadi manusia yang paham tentang budaya yang ada di daerahnya. Sehingganya, anak mampu menjadi seorang yang menolong dan membantu sesama, serta bisa berguna bagi masyarakat sekitar, bangsa, dan juga negara. Yang selanjutnya yaitunya siswa menjadi pusat pembelajaran atau student center. Artinya di sini adalah sebagai seorang pendidik, saya haruslah memahami semua karakteristik yang dimiliki siswa. Sumber pembelajaran itu adalah karakteristik siswa itu sendiri. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingganya metode dalam pembelajaran yang diberikan pun juga harus disesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Yang terakhir yaitunya, sebagai seorang pendidik, saya akan mengemas pembelajaran secara lebih menarik agar siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dalam memberikan materi pembelajaran di kelas dengan cara yang menarik, metode yang menarik, ataupun bahan-bahan ajar yang lebih modern, itu akan menarik perhatian siswa, sehingganya siswa memiliki motivasi yang tinggi
dan tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Selanjutnya yaitu yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya yang pertama, menerapkan konsep merdeka belajar. Di sini, merdeka dalam artian siswa tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bersandar kepada potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat anak, yaitunya kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya di sini adalah anak dididik sesuai dengan kodrat alamnya, yaitunya setiap siswa memiliki latar belakang yang berbeda, bakat, minat, kemampuan, potensi, kelebihan yang dia miliki, serta pembelajaran disesuaikan dengan kodrat zaman. Artinya di sini yaitunya siswa dididik sesuai dengan zaman saat dia tumbuh kembang saat ini, sehingganya pembelajaran yang diberikan itu dapat bermanfaat bagi dirinya, bagi bangsanya, dan untuk masa depannya di kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitunya menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Tentunya di budaya adat Minangkabau ada namanya adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dalam pembelajaran tidak luput kita harus menerapkan pembelajaran adat Basandi Syarak. Artinya di sini yaitunya ketika mau memulai pembelajaran diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian ketika mengakhiri pembelajaran diakhiri dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan